Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menderita 3 serangan berturut-turut, tubuh Zhu Hengyu juga menderita kerusakan luar biasa. Seteguk darah merah terang menyembur keluar. Tubuh iblis Zhu Hengyu telah diturunkan ke tingkat ke-90, tingkat pertama dari Demon Emperor Realm. 3 kaisar iblis selang emas, bagaimanapun, sepenuhnya ditembakkan, dan mencapai kekuatan awal dari tubuh perang yang kacau. Jika bukan karena set baju besi kaisar setan Xuanbing, jika bukan karena rangka perang penyucian Zhu Hengyu harus dihancurkan berkeping-keping dalam putaran serangan ini. Apalagi, yang paling ditakuti Zhu Hengyu adalah, meskipun putaran serangan ini berhasil diblokir, set baju besi ini pada dasarnya telah diubah. Lingkaran sihir pada baju besi juga telah benar-benar rusak, bengkok, cacat, dan tidak memiliki efek. Setelah lawan meluncurkan serangan babak kedua, Zhu Hengyu akan lumpuh tanpa sekarat. Menghadapi bahaya seperti itu, jika mungkin, Zhu Hengyu ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, 100 penembak serigala ajaib belum berlari jauh. Sekarang retret Zhu Hengyu setara dengan melepaskan 100 penembak serigala ajaib. Zhu Hengyu harus bertahan. Paling tidak, dia harus menunggu 100 napas. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu Sen mencibir. Karena tujuannya hanya untuk menahan lawan, maka tidak perlu bertarung di udara. Dalam cibiran, Zhu Hengyu memusatkan sihir, dan mengangkat tubuh perang iblis. Di antara kilatan biru seluruh tubuh, Zhu Hengyu sekali lagi membuka pesawat ulang-alik dimensi dan jatuh ke lembah melingkar di pulau di bawahnya. Karena Anda tidak bisa terus terbang, Anda bisa bertarung di tanah. Ada lingkungan paling akrab Zhu Hengyu. Di sana, itu adalah medan perang yang paling cocok untuk Zhu Hengyu. Cahaya biru menyala dan sosok Zhu Hengyu muncul di lembah melingkar. Kawah ini jelas merupakan dampak dari meteorit ekstraterestrial yang sangat besar. Berdiri di tengah-tengah pegunungan melingkar, Zhu Hengyu hampir bisa membayangkan bahwa sebuah meteor besar jatuh dari langit dan jatuh di pulau miliaran tahun yang lalu. Dampaknya mengamuk, menjungkir-balikan gunung dan menjungkir-balikan laut, hanya menghantam kawah ribuan meter di tengah pulau. Belum lagi, aktivitas batin Zhu Hengyu. Di sisi lain, cahaya biru menyala, dan sosok Zhu Hengyu baru saja muncul. 3 lampu emas menerangi sekelilingnya hampir bersamaan. Dalam suara tajam memecahkan langit, 3 Raja Iblis Selang Emas muncul pada saat yang sama di sekitar Zhu Hengyu. Masih menempati posisi 3 talenta. Masih lebih dari 90% energi sihir. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih dari klan Iblis benar-benar memiliki bakat Jing Tianwei. 3 pemain ini menyerang Demon Arai dan langsung mendapatkan keuntungan terbesar dari Demon Rache di medan perang yang runtuh. Setelah Iblis Ki benar-benar terisolasi, ia tidak dapat di-iblis, dan tubuh perang Iblis juga tidak bisa dikondensasi. Tidak mungkin kekuatan tempur Biksu Iblis melambung dengan cepat. Jika Anda bertarung dengan kekuatan satu sama lain, perlombaan setan tidak memiliki keunggulan dibandingkan ras lain. Khusus untuk keluarga domba iblis, tidak hanya tidak memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki kerugian besar. Hanya di antara pemikiran Zhu Hengyu. 3 Raja Iblis Selang Emas tiba-tiba tertawa. Surga memiliki jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu mendobrak, kamu mencari jalanmu sendiri. Kaisar Iblis Selang Emas menuju ke atas. Mencari kematian. Mendengar kata-kata Raja Elang Iblis Emas, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Memang, di sebuah lembah melingkar yang dalamnya ribuan meter, ada juga 3 kaisar iblis selang emas tingkat pertama dari perang semrawut. Menengadah ke langit, ribuan prajurit iblis telah sepenuhnya menutupi langit di atas lembah melingkar. Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga, kemanapun harus pergi. Namun, Zhu Hengyu tidak khawatir, bahkan jika dia terjebak dalam pengepungan. Selama Zhu Hengyu ingin pergi, dia dapat memulai shuttle dimensi kapan saja dan pergi dari sini. Antara Zhu Hengyu berpikir, kepala Kaisar Iblis Selang Emas menjabat tangannya dan mengorbankan kilauan perak ajaib. Pada saat yang sama Haha tertawa, lihat aku Void Seal. Dengan segel perak dari persembahan sisi itu. Dalam sekejap, sinar cahaya keperakan terpancar dari Fang Baoyin. Cahaya perak seperti air langsung menutupi seluruh lembah melingkar. Di bawah cahaya perak, satu demi satu, rantai cahaya perak bersinar, mengunci kekosongan di sekitarnya, terkunci mematikan. Void Seal, larang segel kekosongan. Di bawah Void Seal, semua kekuatan Void akan ditekan. Void Seal, rasakan 10.000 kekosongan di sekitar. Kulit Zhu Hengyu langsung pucat. Dengan munculnya segel kosong, ruang di sekitarnya langsung ditekan. Jika Anda ingin membuka celah dimensional dan melakukan pemindahan dimensional, pertama-tama Anda harus melepaskan penekan segel yang kosong. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak bisa pergi kemanapun.
Di antara guncangan Zhu Hengyu, di antara tiga Kaisar Iblis Elang Emas, Kaisar Iblis Elang Emas tertawa dan berkata, kami telah berpikir tentang cara memaksa Anda ke tanah, tetapi itu tidak pernah penting. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu jatuh ke tanah sendiri dan memasuki lembah cincin. Ini benar-benar jalan buntu. Menghadapi keributan Raja Iblis Elang Emas, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Klan Iblis adalah klan Iblis, dan warisan dalamnya sangat menakutkan. Pertama-tama, dia mengorbankan 3 setan berbakat untuk menghancurkan demonisasi Zhu Hengyu, membuatnya tidak dapat mempertahankan medan perang iblis surgawi, dan sayap iblis menghilang. Akibatnya, kekuatan Zhu Hengyu langsung jatuh 10 peringkat dan jatuh kembali ke tingkat peringkat pertama dari realem iblis. Kemudian, pihak lain mengorbankan Void Seal dan sepenuhnya memblokir Void di sekitarnya. Pesawat ulang-alik dimensi Zhu Hengyu sepenuhnya disegel. Dengan cara ini, Zhu Hengyu tidak dapat terbang atau melakukan antar jemput dimensi. Bisa dikatakan, ketika sampai pada kekuatan tertinggi dari klan iblis, segala cara Zhu Hengyu tidak dapat dimainkan secara berurutan, dan semuanya mengambil keuntungan. Selama Zhu Hengyu telah menggunakannya dan itu benar-benar tak terkalahkan. Segera iblis akan menemukan cara untuk menargetkan. Atau formasi besar, atau senjata ajaib, Pendeknya, jika kartu Hall Zhu Hengyu adalah semua ini, maka tidak ada keraguan bahwa Zhu Hengyu sudah mati hari ini. Adapun ejekan Raja Iblis Elang Emas, ia tertawa. Bahkan, itu hanya sengaja membuat marah Zhu Hengyu dan mengganggu pemikirannya. Zhu Hengyu tidak bodoh, bagaimana dia bisa dibodohi? Jatuh kembali ke tanah, itu tidak dipilih oleh Zhu Hengyu. Ketika 3 setan iblis berdiri, Zhu Hengyu's Heavenly Demon Warframe tidak dapat dipertahankan, dan sayap iblis akan runtuh. Tanpa sayap iblis, Zhu Hengyu tidak ingin kembali ke tanah. Oleh karena itu bukan pilihan Zhu Hengyu untuk jatuh kembali ke tanah, tetapi 3 Raja Iblis Elang Emas, yang menggunakan 3 talenta untuk menghukum arah iblis dan memaksa mereka jatuh. Adapun mengapa memilih lembah cincin ini daripada tempat lain, Zhu Hengyu juga memiliki pertimbangan sendiri. Di dunia ini, tidak hanya kekuatan klan iblis, tetapi juga kartu dan backhands yang kuat. Kartu Hall dan backhands Zhu Hengyu tidak selalu kalah dari lawan. Alasan mengapa Zhu Hengyu memilih tempat ini sebagai medan perang secara alami memiliki alasan dan idenya. Jika Zhu Hengyu jatuh di tanah yang datar, kemudian, bala bantuan di sekitarnya semua dikepung. Bukankah mungkin untuk mengeringkan 3 lantai Zhu Hengyu dan 3 lantai terluar dari air? Pada saat itu, dia akan cocok, saya takut bahwa itu adalah seluruh pasukan bala bantuan iblis. Pada saat ini, kekuatan Zhu Hengyu hanyalah tahap pertama dari iblis alam. Kekuatan bala bantuan ini juga di atas tingkat awal realem iblis kaisar. Sejauh menyangkut dunia, itu hanya lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu, tidak mungkin bergantung pada satu orang untuk menantang 3 atau 4 ribu tuan dari urutan yang sama. Tidak hanya Zhu Hengyu yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukan seluruh medan perang yang runtuh. Lembah cincin ini memiliki kedalaman ribuan meter. Jika Anda ingin turun, Anda harus terbang. Jika Anda tidak bisa terbang dan melompat langsung, Anda pasti akan jatuh ke dalam tumpukan saus daging. Dengan cara ini, Zhu Hengyu secara artifisial membatasi jumlah lawan. Dari sisa kurang dari 4.000 bala bantuan iblis ada kemampuan terbang, tetapi hanya sekitar 1.000. Meskipun untuk Zhu Hengyu, ini masih merupakan kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi setidaknya, Zhu Hengyu telah efektif mengurangi jumlah musuh. Dalam lingkungan tertutup seperti itu, bukan hanya Zhu Hengyu yang dibatasi. Bahkan, pembatasan terhadap pihak lain sangat besar. Melihat 3 dewa elang emas yang menang, Zhu Hengyu tahu. Meskipun tampaknya di permukaan, mereka tidak mengambil Zhu Hengyu di mata mereka. Ekspresi wajahnya meremehkan. Kata-kata dalam mulut disebut penghinaan. Bahkan, jika mereka benar-benar memandang rendah Zhu Hengyu, aku takut mereka bahkan tidak memikirkan omong kosong dengan Zhu Hengyu. Saya sudah mulai secara langsung, menjepit Zhu Hengyu di telapak tangan saya, menamparkan dengan keras, dan dihina dengan sungguh-sungguh. Inilah masalahnya. Satu hati hanya dapat menggunakan mulutnya untuk berhasil, dan hatinya harus kosong. Ketika benar-benar menghina, itu tidak akan terlalu bertele-tele. Bisakah, siapa yang akan bertengkar denganmu? Ingat apa yang telah dilakukan Zhu Hengyu dalam 3 hari terakhir. 3 Kaisar Iblis Elang Emas bertanya pada diri sendiri apakah mereka digantikan. Bisakah mereka mencapai tingkat Zhu Hengyu? Tidak, tidak bisa. Belum lagi 1 orang, bahkan jika 3 orang bergabung, itu tidak mungkin. Tapi Zhu Hengyu melakukannya sendiri. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus berhati-hati. Alasan mengapa mereka mengobrol adalah karena mereka juga lebih percaya diri. Di bawah pengawasan 3 dewa elang emas. Tanda kekosongan perak putih dari sisi itu memancarkan 3.000 rantai kekosongan perak putih di sekitarnya. 3.000 rantai kosong benar-benar mengunci semua ruang di lembah cincin. Ketika 3.000 rantai kekosongan perak dan putih secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan, segel kekosongan perak putih dari sisi itu, serta rantai kekosongan, bergabung ke dalam kekosongan.
Seluruh segel kosong telah sepenuhnya menekan kekuatan ruang di lembah melingkar. 3.000 rantai batal yang tersembunyi di batal tidak hanya masalah mengunci kekosongan, mereka tidak mampu melakukan dimensi pesawat ulang-alik. Bahkan, jika Anda ingin terbang. Kemudian, selama penerbangan, dimungkinkan untuk menekan rantai batal. Void Chain adalah rantai yang dibentuk oleh kekuatan Void. Sangat tipis, sangat tajam. Di bawah penerbangan kecepatan tinggi, tidak ada perbedaan antara memukul satu ujung dan memukul pisau secara langsung. Jika Anda tidak ingin mati, jika Anda tidak ingin mati, jika Anda tidak ingin dirantai oleh kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Ya, tidak hanya tidak perlu melakukan angkutan dimensi, tetapi bahkan terbang juga dilarang. Saat Void Cell bergabung ke dalam Void, dalam sekejap 3 monster elang emas tertawa keras. Sepanjang waktu, 3 Raja Iblis Elang Emas telah bekerja sama untuk mendesak Void Cell, dan menyiapkan 3.000 Void Forbidden Grand Array. Meskipun 3 Raja Iblis Elang Emas telah diolok-olok, mereka tidak hanya untuk mengganggu Zhu Hengyu, yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa Zhu Hengyu menembak mereka dan mencegah mereka meletakkan 3.000 formasi terlarang ini. Sulit untuk mengeluarkan 3.000 formasi yang dilarang ini. Void Cell juga sangat sulit dikendalikan. Jika seseorang tidak baik, mereka mungkin menderita kerusakan. Pada saat itu, mereka sedikit terluka, dan terluka parah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu bodoh dan tidak mencoba untuk memblokirnya. Karena itu, ketika 3000 Void Forbidden Great Array akhirnya berhasil berbaring, ketiga Kaisar Iblis Raja Wali Emas semua tertawa di langit. Di mata mereka, Zhu Hengyu benar-benar tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan kemanapun harus pergi. Melihat dingin pada guncangan 3 elang emas, wajah Zhu Hengyu juga menunjukkan senyum. Alasan memilih Gunung Kawah sebagai medan perang, Zhu Hengyu tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Di mata ketiga Dewa Elang Emas, mereka telah menempatkan Zhu Hengyu di Guci. Saat ini, mereka sudah menangkap kura-kura di Guci dan pasti akan menang. Tetapi dalam pandangan Zhu Hengyu, mereka benar-benar bodoh. Tangkap kura-kura di dalam Guci. Saya belum tahu siapa kura-kura itu. Setelah mengkonfirmasi bahwa 3.000 Void terlarang Grand Array telah dikerahkan, Zhu Hengyu tidak perlu menyembunyikannya. Sudut mulut Zhu Hengyu sedikit mengangkat sudut radian, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menepuk mahkota di kepalanya. Dalam sekejap 3 sinar hitam muncul dari permata di mahkota. Boom boom. Dalam suara tumpul, 3 sosok tebal dan besar jatuh di dasar lembah melingkar di tanah yang sangat keras, dan menghancurkan bumi dengan bunyi gedebuk. Menghadapi 3 sinar hitam, 3 Dewa Elang Emas mundur untuk pertama kalinya. 3.000 Void Forbidden Grand Array telah terbentuk, dan dalam pandangan mereka, Zhu Hengyu menjadi sulit untuk terbang. Karena itu, mereka tidak mau mengambil risiko. Semakin banyak master, semakin berhati-hati. Sama seperti gosip yang melawan kelinci, tidak peduli seberapa lemah lawan mereka, mereka pasti akan berhati-hati dan pergi keluar. Hanya dengan keberadaan seperti ini mereka dapat menjadi tuan atas. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak memiliki bakat, tidak peduli seberapa berbakat, saya khawatir mereka tidak akan bertahan pada hari ketika mereka menjadi tuan. Setelah mundur untuk pertama kalinya, 3 Dewa Elang Emas menatap Zhu Hengyu. 3 lampu hitam diringkas menjadi 3 domba iblis emas gelap. Domba iblis ini memancarkan warna emas gelap di seluruh. Jelas ini bukan keberadaan 3 makhluk hidup, tetapi 3 teman perang. Namun, momentum yang dipancarkan dari 3 domba iblis emas gelap ini terlalu kuat. Perkiraan yang paling konservatif juga merupakan kekuatan puncak Ekaristi Cahaya Putih. Puncak Ekaristi Cahaya Putih berada di tingkat yang sama dengan badan perang yang kacau pada tahap pertama. Dari segi kekuatan saja, ketiga domba iblis emas gelap meskipun sulit untuk mengalahkan 3 Kaisar Iblis Elang Emas, tetapi cukup untuk bersaing dengan 3 Kaisar Iblis Elang Emas. 3 Raja Iblis Elang Emas tidak bisa membantu tetapi diam-diam memanggil kebetulan. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka cukup hati-hati. Setelah ketiga domba iblis emas gelap ini terjerat dengan mereka, maka mereka benar-benar mungkin. Mereka tidak dapat menghentikan Zhu Hengyu dan membiarkannya melarikan diri ke kelahiran. Tapi sekarang, semuanya jelas mustahil. Segel kosong dan pengorbanan sudah habis. 3.000 Void Forbidden Grand Array telah terbentuk. Zhu Hengyu sudah sulit terbang. Namun, kekuatan dari ketiga domba iblis emas gelap ini, mereka masih belum bisa memahami detailnya. Jika kekuatan ketiga Dark Golden Demon Seed terlalu kuat, mereka bertiga mungkin tidak bisa menolak. Lagi pula, kekuatan sebenarnya dari 3 Raja Iblis Elang Emas hanyalah tahap pertama dari Ekaristi Cahaya Putih. Karena kekuatan darah ukiran Dapeng bersayap emas maka ia secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri ke tahap pertama dari tubuh perang yang kacau. Sejauh menyangkut dunia, mereka masih tahap pertama dari Ekaristi Cahaya Putih. Kekuatan semacam ini yang dipromosikan secara paksa, setelah semua, hanyalah kekuatan, dan wilayahnya belum berubah. Dan ketiga domba iblis emas gelap ini, meskipun sedikit lebih rendah kekuatannya, tetapi wilayah mereka itu adalah puncak tubuh suci cahaya putih. Benar-benar bertarung, tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tiga Kaisar Iblis Elang Emas paling khawatir bahwa setelah mereka terjerat oleh tiga domba iblis emas gelap, maka Zhu Hengyu dapat bersembunyi dan melakukan serangan menyelinap. Dengan cara ini, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka dapat menahan serangan menyelinap Zhu Hengyu. Jika Zhu Hengyu begitu baik untuk dihadapi, mereka tidak perlu mereka keluar. Untuk berada di sisi yang aman, tiga patung elang emas dengan cepat bertukar pandang, lalu mengangguk pada saat yang sama. Momen selanjutnya, tiga Raja Iblis Elang Emas mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan menarik mereka ke langit. Dengan aksi tiga Dewa Elang Emas, tiba-tiba, rantai kekosongan yang tersembunyi di kekosongan itu muncul lagi. Di bawah penarikan tiga elang emas, rantai kekosongan yang padat ditarik keluar dari tiga saluran dengan diameter lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, di atas lembah cincin, ribuan bala bantuan iblis melambaikan sayap mereka untuk pertama kalinya dan melompat turun dari tiga saluran. Desir-desir, dalam serangkaian mengaum, ribuan bala bantuan iblis dari tahap pertama dari realem Kaisar Iblis terbang turun. Ribuan klan iblis Kekaisaran Iblis Kaisar, 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, dikelilingi Zhu Hengyu dengan air. 1000 wahana. Itu benar, hari ini, Zhu Hengyu akan menggunakan kekuatan satu orang untuk bertarung melawan kekuatan tingkat pertama dari ribuan Kaisar Iblis ini. Adapun di luar lembah melingkar, tidak ada bala bantuan monster terbang yang ingin berlari. Melalui Yinlinger, Zhu Hengyu memberikan perintah tempur kepada penjaga api penyucian yang baru saja mengakhiri pertempuran untuk pertama kalinya. 3000 penjaga api penyucian yang baru saja kembali ke inti api penyucian juga pindah untuk pertama kalinya. Serangkaian lampu biru safir bersinar. Di dalam ruang anti, 3000 penjaga api penyucian dengan cepat menyelesaikan formasi, dan kemudian menerobos badai yang runtuh menuju puluhan juta mil jauhnya, dan bergegas ke arah Kepulauan Aquala. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Setelah lebih dari 30 tahun menarik, di pintu masuk Kepulauan Aquala, melintasi pegunungan melingkar. Seperti kembang api, hujan cahaya biru terus-menerus meledak. Setiap semburan hujan ringan, akan ada sosok yang terbakar dengan api merah gelap. Bang bang bang. Dalam serangkaian suara menderu, 3000 jalan memancarkan tekanan dari realem Kaisar Iblis muncul di udara. Tidak baik, menatap langit di atas, ada lebih dari 3000 sosok padat. Tiba-tiba, ketiga Raja Wali Emas bergoyang-goyang terdistorsi. Betulkah? Tahu itu, Zhu Hengyu ini tidak semudah itu. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka tidak akan bisa mengambil Zhu Hengyu ini. Jika berada di tanah datar, maka, bahkan jika 3 lantai dalam dan 3 lantai luar mengelilingi Zhu Hengyu. Setelah domba iblis tingkat pertama dari 3000 alam setan mencapai medan perang, bentuknya bisa dibalik seketika. Untungnya, 3 Dewa Elang Emas cukup berhati-hati. Bagaimana jika bala bantuan Zhu Hengyu tiba? Langit di atas lembah bundar telah sepenuhnya diblokir oleh 3000 rantai kosong. Bahkan jika itu bisa terbang, itu tidak akan pernah bisa turun, dan di lembah melingkar, kekuatan kekosongan telah sepenuhnya ditekan oleh segel kekosongan. Tidak mungkin mencapai dasar lembah melingkar dengan pesawat ulang-alik melalui dimensi. Meskipun, 3 Dewa Elang Emas tahu bahwa 3000 bala bantuan di luar mungkin akan mati. Tapi selama mereka membunuh Zhu Hengyu, semuanya akan bermanfaat. Segera setelah Zhu Hengyu meninggal, kerajaan Hengyu runtuh. Pada saat itu, tidak ada yang mengerikan tentang klan domba iblis. Membunuh surga dan bumi. Lebih dari 6000 Master Kaisar Iblis meledak pada waktu yang hampir bersamaan. Tiba-tiba, di sekitar pintu masuk Kepulauan Aquala, Pulau Aquala terbakar. Di luar lembah melingkar, 3000 penjaga api penyucian, menghadapi 3000 bala bantuan yang tidak bisa terbang. Dan di dalam lembah melingkar, Zhu Hengyu sendirian, dan menghadapi 1000 tuan dari klan iblis. Melihat semua orang di sekitar mereka, mereka mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju diri mereka sendiri. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya, dan cahaya hitam melintas di antara tangan kanannya. Sosok gadis hitam, tinggi namun sangat patuh muncul di sisi Zhu Hengyu. Dengan kedua kaki di tanah, Zhu Hengyu melompat dan jatuh di belakang gadis hitam itu. Gadis hitam mengondensasi Chaos Jiangang, dan sepenuhnya menutupi dirinya dan Zhu Hengyu di bawah Chaos Jiangang. Hanya sesaat, sosok 3 Dewa Elang Emas berubah menjadi 3 lampu emas dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Mata Zhu Hengyu sedikit menyipit, dan gadis hitam yang berkomunikasi dengan hati Zhu Hengyu langsung mengangkat kepalanya dan menembakkan satu tanduk di atas dahinya. Perlu disebutkan bahwa, tembakan unikon oleh gadis hitam itu tidak membidik sasaran apapun, tetapi menembak ke arah kekosongan tepat di atas. Pada kecepatan 3 Raja Iblis Elang Emas, tanduk tunggal ini juga tidak mungkin mengenai sasaran. Untungnya, karakter satu orang ini tidak harus mengenai target untuk meledakkan kekuatannya. Saatnya untuk mengatakan segera. Cakar elang dari 3 Dewa Elang Emas hampir mengenai target mereka pada saat yang sama, dan kemudian saling bersilangan. 3 sinar keemasan cahaya langsung melintas di sekitar Zhu Hengyu. Di permukaan, Zhu Hengyu tampaknya menderita 3 tebasan dalam sekejap. Tapi bagaimana kekacauan gadis hitam Jiangang begitu rusak?
Belum lagi kehancuran. Sejauh menyangkut pertahanan Chaos Jiangang, Black Girl benar-benar tidak membenci siapapun. Setiap orang adalah sampah. Kecuali kekuatan lawan mencapai puncak tubuh pertempuran yang kacau, sebaliknya, Huff ingin menerobos pedang kacau gadis hitam itu. Di bawah perlindungan Chaos Jiangang. Meskipun Zhu Hengyu menderita 3 pukulan berturut-turut, dia tidak terluka. 3 serangan dari 3 Raja Iblis Selang Emas semua diblokir dengan sempurna oleh Chaos Jiangang. 3 Kaisar Iblis Selang Emas tidak bisa tidak mengubah warna mereka. Pedang yang kacau ini tidak sepenuhnya defensif. Jiangang adalah ujung tajam yang dibentuk oleh energi pedang yang kental. Jika dikatakan bahwa perisai cahaya emas Iblis Selang Emas adalah keterampilan tempur murni. Nah, Chaos Jiangang adalah teknik pertempuran pelindung yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Titik gambar, Chaos Jiangang ini sebenarnya dibentuk oleh Chaos Jianqi yang tak terhitung banyaknya. Pukulan pada Chaos Jiangang seperti pukulan pada pedang yang tak terhitung jumlahnya. Chaos Jiangang itu bisa memblokir serangan lawan. Itu juga bisa menyerang pihak lain saat diserang. Gunakan tinju untuk menyerang pisau yang tajam. Kemudian, semakin besar kekuatan Anda, semakin besar kerusakan yang akan Anda derita. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Chaos Jiangang. Namun, di atas tangan yang gemetar dari 3 elang emas, ada juga lapisan roh pedang yang kacau. Oleh karena itu, meskipun langsung mengenai Jiangang, ia tidak menderita banyak kerusakan. Berubah menjadi seorang biarawan di bawah ekaristi cahaya putih. Jika Anda berani memukul dengan seluruh kekuatan Anda, itu tidak seperti bunuh diri. Ya, antara 3 iblis selang emas bertanya-tanya. Bayangan gelap muncul di langit. Melihat curiga, seperti yang Anda lihat, sebuah menara raksasa dengan diameter ratusan meter jatuh dari langit. Jika Anda mengubahnya sekarang, dengan kecepatan dan respons dari 3 Raja Iblis Selang Emas, Anda pasti dapat bergerak dalam sekejap dan keluar dari area yang tertutup tapak raksasa. Tapi sekarang, saat ini, ketiga Kaisar Iblis Selang Emas baru saja meledak menjadi pemboman. Apalagi sekarang adalah waktu ketika serangan baru saja berakhir. 3 Raja Iblis Selang Emas masih bertarung melawan roh pedang kacau yang menyerang ke Meridian, dan seluruh tubuh pada saat kekuatan lama habis, dan kekuatan baru tidak lahir. Karena itu, mereka hanya bisa menonton, menyaksikan pagoda raksasa turun dari langit, dan menempatkan mereka bersama Zhu Hengyu ke bagian bawah menara. Saatnya untuk mengatakan segera, dari serangan 3 Kaisar Iblis Selang Emas, mereka ditutupi di bagian bawah menara. Seluruh proses ini benar-benar terjadi dalam napas. Ribuan bala bantuan setan di sekitar, sebelum mereka bergegas ke Zhu Hengyu, semuanya berakhir. Melihat menara besar dengan diameter ratusan meter dan menjulang di atasnya, ribuan bala bantuan klan iblis tiba-tiba tampak kosong. Apa yang? Dalam kebingungan bala bantuan Yaosu, beberapa tangisan domba yang merdu berdering. Tertegun dan mengikuti suara itu. 3 emas gelap, domba iblis yang ditempa dari logam di seluruh tubuh, secara bertahap mata merah. Domba iblis emas gelap, klan domba iblis telah memperhalus ratusan juta tahun perang super, dan kekuatannya telah mencapai puncak ekaristi cahaya putih. Sekitar Dark Golden Demon Ship, ada beberapa bala bantuan klan iblis di tahap pertama dari realem iblis kaisar. Perbedaan kekuatan antara satu sama lain lebih dari 10 tahap. Selain itu, hal yang paling menyedihkan adalah di bawah penindasan dan blokade Void Seal, di seluruh lembah yang melingkar. Di atas 2 meter dari tanah, mereka semua dilarang. Bukan hanya tidak bisa terbang, bahkan melompat adalah semacam perilaku mencari kematian. Jika seseorang secara tidak sengaja kepala mengenai rantai kekosongan, maka kekuatan kekosongan yang mengamuk pasti akan meledakkan kepala mereka dalam sekejap. Apa yang? Dalam keadaan di mana bala bantuan klan iblis terhebat, 3 domba iblis emas gelap akhirnya melancarkan serangan. Serangan dari domba iblis emas gelap tidak ada yang mengatakan. Singkatnya, itu hanya 2 kata dampak. Apa yang? Dalam tangisan domba, 3 domba iblis emas gelap langsung berubah menjadi 3 hantu emas gelap. Mengatakan, ya, serangkaian suara membosankan. 3 domba iblis emas gelap hanya menagih 1, dan mereka menghancurkan lebih dari 30 bala bantuan klan iblis. Kecepatan domba iblis kegelapan emas terlalu cepat. Dampak dari domba iblis kegelapan emas terlalu ganas. Di bawah satu kejutan, selama Anda berada di garis kejutan domba iblis emas gelap, maka semua orang harus mati. Sudah terlambat untuk menghindar. Tidak bisa menolak. Domba iblis emas gelap lewat dan semua bala bantuan iblis langsung hancur. Betul sekali. Kekuatan domba setan emas gelap sangat kuat. Tabrakan ini setara dengan pukulan kuat oleh ekaristi cahaya putih. Tubuh pertempuran 90 segmen, biarawan tingkat pertama dari Iblis Kaisar Realem, mengapa ia harus menahan kekuatan puncak tubuh suci cahaya putih dan memukulnya dengan semua kekuatannya. Spike bukan kecelakaan. Jika Anda tidak berduri, itu kecelakaan. Namun, meskipun bisa dibubuhi, itu tidak cukup untuk menghancurkannya secara instan. Adalah kekosongan rantai di kekosongan yang benar-benar membuat bala bantuan iblis berantakan. Ya. 3 domba iblis emas gelap berderap sepanjang jalan di lembah melingkar.
Pada setiap serangan, setidaknya beberapa bala bantuan iblis terbang dari tanah ketika mereka terkena. Ketika mereka tidak terbang tinggi, mereka dipotong-potong oleh rantai kekosongan di kekosongan. Saat ini, adegan putus asa dari semua bala bantuan iblis muncul. Awalnya digunakan untuk memenjarakan 3.000 kekosongan formasi besar terlarang Zhu Hengyu, tetapi digunakan untuk memenjarakan bala bantuan klan iblis. Menangkap kura-kura di dalam guci tidaklah salah. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu bukan penyu yang tertutup di guci. Bala bantuan dari klan iblis ini adalah kelompok kura-kura yang ditahan di guci. Diblokir di bagian bawah lembah melingkar. Tidak bisa melompat atau terbang. Akibatnya, dalam menghadapi tuduhan 3 domba iblis emas gelap tidak ada cara untuk menghadapi. Di antara 3 domba iblis emas gelap yang berlari kencang, bala bantuan klan iblis tidak jatuh. Tidak lama setelah terbang keluar, dia terpotong ke langit oleh rantai kekosongan yang tiba-tiba muncul di kekosongan. Jika itu hanya kekosongan, lebih baik untuk mengatakan. Namun, ada 3.000 rantai batal dilepaskan oleh segel batal. Terbang jauh-jauh. Tubuh biksu iblis pertama-tama dipotong menjadi 2, kemudian dipotong menjadi 4, dan dipotong menjadi 8. Ketika tubuh biksu iblis akhirnya jatuh ke tanah, itu telah dipecah menjadi ribuan fragmen. Pada pandangan pertama, itu sudah menyebar saus daging. 3000 Void Forbidden Crit Array adalah kekuatan dari 3 White Light Charis dengan senjata sihir Void Shell sebagai nukleus, dan bergabung bersama untuk meletakkan Crit Array terlarang. Di bawah kerja sama dari 3 orang, saya takut bahkan kekuatan tingkat perang biasa yang kacau dapat terperangkap untuk sementara waktu, belum lagi bahwa kekuatan-kekuatan ini hanya ada di urutan pertama dari dunia iblis. Perlu disebutkan bahwa, tahap pertama dari realem iblis kaisar mengacu pada biksu setan 90 segmen atau tubuh iblis. Ini adalah langkah di ambang pintu. Jika Anda ingin menerobos tubuh pertempuran 90 segmen, Anda harus memiliki inti kristal iris dan memperbaiki rintangan pemecah iris. Kalau tidak, saya takut saya akan terjebak dalam tahap ke-90 hidup saya. Karena itu, meskipun ada banyak biksu pada tahap pertama dari alam iblis kaisar, pada kenyataannya, ada sangat sedikit yang dapat menembus paragraf ke-90 dan mencapai paragraf ke-91. Sekalipun digambarkan dalam istilah yang jarang, tidak cukup untuk menggambarkan kelangkaannya. Jangan katakan lagi, dengan identitas dan status Zhu Hengyu, dia tidak mendapatkan inti kristal iris. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menembus pertempuran 90 segmen. Ribuan bala bantuan klan iblis di sekitar, ada ribuan orang, tetapi hanya ada 13 orang. Namun demikian, di depan 3 domba iblis emas gelap itu masih tidak memiliki arti. Membanting ke satu kepala dan langsung berduri. Harta super spiritual dari ras iblis, segel kekosongan, dan kekuatan 3.000 kekosongan arai besar terlarang di bawah kain, itu benar-benar melawan langit. Jika Anda ingin bertempur melawan susunan besar seperti itu, kekuatan negara perang non-chaotic sangat diperlukan. Oleh karena itu, meskipun serangan domba setan emas gelap tidak cukup untuk melonjak keberadaan tingkat menengah dari realem Emperor Iblis. Namun, selama ditabrak oleh domba iblis emas gelap itu terbang dari tanah. Kemudian, 3.000 rantai batal dari 3.000 batal arai besar terlarang akan memotong-motong mereka secara instan. Gali kuburmu sendiri. Itu benar, di bawah kerjasama dari 3 kaisar iblis elang emas, mereka menggali kuburan besar untuk ribuan bala bantuan klan iblis. Di bawah deretan besar 3.000 kekosongan yang dilarang, tidak ada yang bisa melarikan diri dari pengejaran domba setan emas gelap. Setiap orang harus mati. Dan pada saat bersamaan, di luar lembah melingkar, 3.000 penjaga api penyucian, menghadapi 3.000 bala bantuan klan iblis. Bala bantuan iblis ini juga memiliki kekuatan tingkat pertama dari iblis kaisar realem, tetapi mereka tidak bisa terbang. Sebaliknya, Purgatory Guard, mereka tidak hanya bisa terbang, tetapi juga sangat cepat. Yang paling penting adalah bahwa penjaga api penyucian juga dapat berpindah melalui ruang dimensi sesuka hati. Karena itu, pertempuran ini jauh lebih kejam daripada yang dibayangkan. Begitu dia muncul, 3.000 penjaga api penyucian menghilang lagi. Ketika 3000 Purgatory Guard muncul lagi, mereka sudah memasuki kelompok musuh. 3.000 bala bantuan klan iblis dan 3.000 penjaga api penyucian benar-benar bercampur. Sebanyak 6.000 pasukan, seperti sekeranjang kacang merah dan kacang hijau dicampur bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa Anda ada di dalam saya, Anda di dalam saya, dan Anda tidak akan pernah terpisah. Dalam keadaan yang sangat kacau, tidak ada yang ingin mengharapkan seseorang untuk membantu. 3.000 penjaga api penyucian, dan 3.000 bala bantuan klan iblis di medan perang yang luas, tangkap dan bertarung. Taktik ini adalah taktik pamungkas penjaga legenda. Ribuan tahun yang lalu, setan Inferno memerintahkan 3.000 pengawal penyucian. Taktik-taktik inilah yang digunakan untuk berlari kencang di medan perang, tak terkalahkan. Jenis peperangan ini adalah inti dari kehidupan iblis api penyucian. Termasuk iblis penyucian itu sendiri, para ulama dari generasi selanjutnya menamakan perang jenis ini kekacauan. Begitu kekacauan keluar, dunia diintimidasi. Lagu ini tidak menyombongkan diri.
Itu adalah 3.000 penjaga api penyucian, yang bertarung dengan ribuan pertempuran. Begitu 3.000 penjaga api penyucian meluncurkan perang api penyucian, mereka tidak pernah gagal. Saat ini, setelah 10 juta tahun, perang kacau yang terkenal di dunia akhirnya muncul di dunia ini lagi. Dan apa yang harus saya katakan adalah, 3.000 penjaga api penyucian ini adalah versi pamungkas. Secara teori dimungkinkan untuk muncul penjaga api penyucian terkuat. Mukjizat macam apa yang akan dilakukan pasukan seperti itu di medan perang yang kacau ini? Taktik kekacauan, juga dikenal sebagai taktik kekacauan. Bahkan, terus terang saja, itu berdasarkan kekuatan pribadi yang kuat yang tak terkalahkan, benar-benar mengganggu medan perang. Peperangan semrawut yang asli didasarkan pada kecepatan penerbangan ultra cepat dari para penjaga api penyucian, langsung bergegas ke formasi pasukan lawan, dan sepenuhnya bercampur dengan musuh. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa menangkap pertarungan. Dalam keadaan ini, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, tidak ada gunanya. Musuh dan musuh bercampur aduk, orang-orang berdampingan, orang-orang ramai, orang-orang di sekitar Anda bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi membantu. Pertempuran antara legiun adalah yang paling berbahaya. Dalam keadaan normal, keunggulan kuantitas adalah keuntungan terbesar. Dari zaman kuno hingga sekarang, yang disebut kemenangan pada dasarnya adalah dalam kasus sejumlah besar orang, mengalahkan pihak dengan lebih sedikit orang. 3.000 bidak yang normal sebenarnya sulit untuk membentuk keunggulan luar biasa dari 3.000 bidak. Semua orang melepaskan panah, atau mungkin semua orang melepaskan sihir. Cukup untuk membentuk zona kehancuran yang dapat menghancurkan dunia. Tanpa kontak formal, kenyamanan ganda pasti akan menghasilkan banyak kerusakan. Ketika tentara yang sebenarnya bertemu, kedua belah pihak sudah sisa. Di tangan Purgatory Demon King, peperangan semrawut yang asli juga harus menahan setidaknya 3 gelombang serangan sebelum secara resmi bisa memasuki keadaan kacau. Bagaimanapun, bahkan jika kecepatan penerbangannya cepat itu akan memakan waktu. Selama serangan penjaga penyucian, setidaknya 3 gelombang serangan diperlukan. Dan ketiga gelombang serangan ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada penjaga api penyucian. Dan di tangan Zhu Hengyu, Purgatory Guard dalam setelan mendominasi adalah versi terakhir dari Purgatory Guard. Purgatory Guard tidak perlu mengisi daya, juga tidak perlu menahan 3 gelombang serangan. Sebuah pesawat ulang-alik dimensi langsung akan muncul langsung di depan formasi musuh. Dalam hal 3.000 vs 3.000, semua orang saling bertarung, yang lain tidak bisa membantu sama sekali, semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Para penjaga api penyucian, tetapi dari zaman kuno hingga saat ini, dunia paling baik dalam hal senjata satu tangan. Mengenai kemampuan untuk memilih, penjaga api penyucian benar-benar tidak takut pada siapapun. Dengan bantuan setelan utama, versi terakhir Chaos Warfare, Infernal Guard tidak terkalahkan. Selain itu, hal yang paling nekat untuk bala bantuan iblis adalah bahwa mereka tidak hanya tidak bisa bertarung, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Alhasil, Purgatory Guard bisa terbang, dan kecepatan terbang juga cepat. Kedua, Purgatory Guard dapat memulai antar jemput dimensi kapan saja, bahkan jika Anda diizinkan berlari ribuan meter, Anda dapat mengejar ketinggalan dalam sekejap. Ketika kekuatan individu tidak sebaik, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan cara ini, tidak ada kemungkinan lain selain pencekikan. Dalam waktu singkat dengan minat 30, pertempuran itu benar-benar berakhir. 3.000 bala bantuan klan iblis semuanya dipenggal oleh penjaga api penyucian. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Setelah membantai semua bala bantuan iblis, 3.000 penjaga api penyucian datang ke lembah cincin untuk pertama kalinya. Tapi, dalam lembah melingkar, arai besar 3.000 rongga di bawah Void Sail benar-benar diblokir. Apakah itu penerbangan atau antar jemput dimensional, dilarang. Berdiri di pegunungan di sekitar lembah bundar, 3.000 penjaga api penyucian melihat ke bawah dan menyaksikan. Seperti yang Anda lihat, 3 domba iblis emas gelap telah diwarnai dengan darah merah. Lapisan tebal plasma darah perlahan mengalir ke bawah di sepanjang tubuh mereka. Terutama di atas tanduk mereka, bahkan ada organ dalam seperti usus. Di atas tanah di bagian bawah lembah melingkar. Itu juga ditutupi dengan lapisan merah gelap, seolah-olah isian tebal daging. Ratusan bala bantuan klan iblis berpartisipasi, berteriak dengan panik, berusaha menghindari dampak domba iblis emas gelap. Sangat disayangkan bahwa kecepatan domba iblis kegelapan emas terlalu cepat. Dalam kilatan cahaya keemasan gelap itu akan menyeret serangkaian panjang hantu dan menabrak tubuh penguat iblis. Tubuh bala bantuan iblis langsung terlempar dari tanah. Di udara, tubuh bala bantuan iblis langsung dirantai oleh kekosongan, dipotong-potong dan tersebar menjadi ribuan bagian. Meskipun 3 domba iblis emas gelap hanya bisa membunuh satu klan iblis sekaligus, bala bantuan iblis yang tersisa ditakdirkan untuk mati. Itu hanya tergantung pada siapa yang lebih beruntung, dan dapat ditatap oleh iblis emas gelap nanti dan mati kemudian. Para penjaga api penyucian tidak bisa tidak menderita. Kematian tidak mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kematian sudah dekat, tetapi belum mati. Saya hanya bisa berteriak ketakutan dan menghindari.
Di bawah belas kasih hatinya, 3.000 penjaga api penyucian tidak bisa tidak saling memandang beberapa kali. Segera, Li Hao, Li Ziyan, dan Li Ziwei mengangguk pada saat yang sama. Momen selanjutnya, 3.000 penjaga api penyucian telah menyingkirkan tombak perang yang mendominasi dan menghapus busur perang yang mendominasi dari punggung mereka. Di bawah busur dan panah, 3.000 panah tajam menunjuk ke ratusan bala bantuan iblis yang berpartisipasi di tanah. Dalam suara tajam memecahkan langit, serangkaian panah tajam menembus udara, menghujani lembah melingkar seperti badai hujan. Beri mereka bahagia. Menghadapi langit, panah-panah itu jatuh seperti badai hujan. Ratusan bala bantuan Yaosu yang tersisa, di wajah putus asa, tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum. Senyum lega. Tidak ada yang lolos. Semua bala bantuan iblis diluruskan, membiarkan panah turun dari langit dan menembak mereka secara instan. Langit di atas lembah cincin telah sepenuhnya diblokir oleh 3.000 batal formasi terlarang. Setiap orang tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Bala bantuan tersisa dari klan iblis sudah tahu bahwa mereka sudah mati. Hanya saja mereka benar-benar tidak ingin mati di tangan domba iblis emas gelap dan mereka tidak ingin mati pada akhirnya setelah mati. Sekarang, karena ada metode kematian yang dapat menjaga seluruh tubuh, maka mereka secara alami tidak akan melawan dan menghindar. Sejauh ini, 3 gelombang bala bantuan hari ini oleh ras iblis. 1.000 orang di gelombang pertama, 1.000 orang di gelombang kedua, dan 3.000 orang di gelombang ketiga. Semua telah dibantai. Hanya 3 kaisar iblis elang emas yang tersisa, dan mereka ditahan di kota Menara Roh-Roh. Diam-diam menutup matanya, Li Hao, kepala penjaga api penyucian, diam-diam menghubungi Zhu Hengyu. Segera, Zhu Hengyu memberi jawaban. 3.000 penjaga api penyucian, semuanya busur dan anak panah, mengarah ke pintu keluar menara-menara jiwa. Setelah menerima sinyal Zhu Hengyu untuk sementara waktu, bunuh 3 dewa elang emas. 3.000 rongga terlarang, meskipun dilarang untuk terbang, tetapi jika itu adalah panah kecil, itu tidak harus dengan mudah dicegat. Bahkan jika ada 3.000 Void Chains, mereka sebenarnya tersebar dan tidak terlalu padat. Setelah menerima instruksi dari Zhu Hengyu, Li Hao memutar otaknya dan segera menemukan solusi. Dengan pesanan Li Hao, 3.000 penjaga api penyucian, satu demi satu, menjentikkan tangan mereka ke belakang dan mengeluarkan panah dari tong panah di belakang bahu kanan mereka. Panah dari 3.000 penjaga api penyucian bukanlah panah biasa. Jika itu bergetar biasa, itu dapat masuk ke dalam cincin dimensi tanpa harus membawanya di belakang. 3.000 penjaga api penyucian, alasan mengapa busur dan panah dan laras panah dilakukan di belakang adalah karena laras panah juga merupakan senjata ruang angkasa. Dalam setiap quiver, ada banyak ruang untuk memperluas rune. Meskipun penampilan panah-panah ini datar, itu tidak berbeda dengan panah-panah biasa. Bahkan, di dalam panah-panah ini, dimungkinkan untuk memegang 3 juta panah penuh. 300.000 anak panah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah yang paling kuat dan berharga, panah dari panah platinum. Tipe kedua sedikit lebih rendah, dengan panah dari panah emas hitam. Tipe ketiga untuk perbandingan, yang paling umum adalah panah besi hitam. Masing-masing dari 3 jenis panah adalah 1 juta. Saat ini, 3.000 penjaga api penyucian mengeluarkan panah yang paling umum dari panah besi hitam. Semua orang membungkuk busur dan panah mereka dan menembak ke arah pintu keluar dari menara jiwa. Saat panah terbang, rantai kekosongan muncul dari kekosongan. 3.000 rantai kosong itu mengunci ruang di seluruh lembah bundar. Benda dengan diameter lebih dari 1 meter tidak dapat dilintasi pula. Dia dengan ragu-ragu menjatuhkan batu berdiameter 1 meter dari atas lembah. Ketika batu itu jatuh ke tanah, batu itu telah terpotong-potong. Belum lagi batu besar. Bahkan jika panah ditembak, ada kemungkinan besar bahwa itu akan mengenai rantai batal di tengah jalan. Segel kosong adalah harta spiritual. Meskipun spiritualitasnya tidak terlalu tinggi. Namun, itu dapat mengontrol 3.000 rantai batal dan secara otomatis menyapu target di dekatnya. Dalam keadaan normal, 3.000 rantai batal pada dasarnya tetap diam. Tapi begitu target mendekat, kemudian, Void Chain di dekat target akan bergerak dalam sekejap dan memotong target. Dari perspektif ini, 3.000 Void Chains seperti 3.000 Dao Edge. Biasanya masih di udara, tetapi begitu target mendekat mereka akan terpotong seperti pisau tajam. 3.000 penjaga api penyucian, terus-menerus menembakkan panah ke bawah. Sebagian besar panah dicegat oleh Void Chain yang menyapu. Hanya sekitar 30% dari panah telah berhasil melintasi rantai kekosongan yang berat dan menembak di pintu keluar menara jiwa. 3.000 penjaga api penyucian terus menembak. Setiap rantai dari 3.000 arai besar terlarang kosong telah terdeteksi. Segera, Li Hao, Li Ziwei, Li Ziyan, 3 orang, dari deretan rantai kosong yang rumit menemukan beberapa saluran. Yang disebut rahasia 100 jarang. Tidak ada formasi yang sempurna. Untuk membuat formasi sempurna itu harus dikontrol dan dikendalikan oleh orang-orang. 3.000 Void Forbidden Grid Array tidak terkecuali. Dalam kasus formasi utama yang tidak berawak, formasi dilarang 3.000 kekosongan tidak sempurna dan cacat.
Selain itu, tidak ada satu atau dua celah seperti itu, tetapi 3 poin penuh. Mengikuti ketiga celah ini, jika objek diproyeksikan ke bawah itu tidak akan tersapu oleh rantai batal apapun. Apa yang disebut 3 celah sebenarnya hanya 3 celah antara rantai kekosongan. Di antara ketiga celah ini, ada zona vakum. Panah yang ditembakkan dari sini tidak akan dirasakan oleh Void Chain. Setelah tes berulang, semua penjaga api penyucian telah menguasai 3 celah ini. Serangkaian puluhan ribu panah besi hitam berhasil melewati celah dan menembak di pintu keluar menara jiwa. Namun, ini tidak cukup. Saat ini, ratusan penembak serigala ajaib yang melarikan diri jauh menerima perintah Zhu Hengyu. Mengontrol guntur dan pedang cepat, ratusan penembak serigala iblis berbalik lagi. Di terumbu besar, ratusan pemanah serigala ajaib mengatur meriam dewa api kristal ajaib. Mengambil posisi Zhu Hengyu sebagai koordinat. Ratusan penembak serigala magis mulai secara tepat menyesuaikan keberpihakan. Zhu Hengyu sangat jelas. Hanya mengandalkan menara roh jiwa tidak cukup untuk mencekik 3 raja iblis emas. Bahkan perisai emas mereka tidak bisa dihancurkan. Belum lagi 3.000 penjaga api penyucian di luar, dan bagaimana mempersiapkan 100 penembak serigala ajaib. Sisi lain, dalam menara jiwa, Zhu Hengyu dan 3 raja iblis elang emas saling bertarung. Menara jiwa memiliki 9 lantai. Setiap lapisan adalah susunan gosip. Secara keseluruhan, ini adalah deretan gosip 9 istana. Dalam 9 istana dan arai gosip, ada ilusi. Di mata ketiga monster elang emas, ini adalah labirin besar. Hanya ada 3 cara untuk memecahkan labirin ini. Metode pertama adalah menggunakan kekuatan untuk memaksa labirin. Cara kedua adalah menemukan jalan keluar yang benar dari labirin. Metode ketiga adalah menghancurkan arai Nine Palaces dan 8 diagram, dan menghancurkan formasi. Sayangnya, mustahil untuk menyelesaikan labirin dengan paksa. Menara jiwa kota ini terbuat dari kristal jiwa. Kekerasan kristal jiwa diketahui oleh orang-orang bodoh, dan tidak ada cara yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan padanya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan untuk meniup labirin, itu benar-benar buta. Adapun metode kedua, adalah menemukan cara yang tepat untuk keluar dari labirin. Sebenarnya, ini juga jalan buntu. Jika tidak ada seorang pun di arai 9 istana dan 8 diagram pergi ke arai utama, maka mereka memang mungkin. Kaisar Setan Xuanbing, Istana Setan Xuanbing terletak di kutub utara, tidak ada yang pergi ke formasi utama. Selama dibutuhkan waktu yang cukup, Anda pasti dapat menemukan jalan keluar yang tepat. Sekarang, 9 susunan gosip istana ini, tetapi ada susunan utama. Pemimpin ini adalah Zhu Hengyu. Tidak pernah mungkin untuk menemukan jalan keluar untuk labirin 9 istana dan 8 diagram dengan seorang pemimpin. Di bawah kendali Zhu Hengyu, bahkan jika mereka menemukan jalan yang benar itu tidak berguna. Selama Zhu Hengyu mendesak formasinya dan mengubah tata letak labirin, ia bisa langsung mengubah jalan yang benar menjadi jalan buntu. Mereka tidak akan pernah menemukan jalan yang benar dalam hidup mereka. Jalan yang benar, meskipun selalu ada, telah berubah. Pintu keluar dari labirin. Saat terakhir, itu masih di sudut tenggara. Tetapi saat berikutnya, itu mungkin dipindahkan ke sudut barat laut. Semuanya ditentukan oleh kehendak Zhu Hengyu. Adapun solusi terakhir, ini berdasarkan keterampilan pembentukan yang sangat baik, secara paksa memecahkan arai 9 istana dan 8 diagram, dan melepaskan kontrol arai besar. Bahkan jika menara jiwa diperbesar hingga batasnya, diameter bagian bawah menara hanya sekitar 100 meter. Tapi di mata ketiga dewa elang emas, labirin ini terlalu besar. Ada ratusan mil. Selain itu, dinding-dinding labirin juga sangat mudah diakses. Faktanya, labirin ini tidak ada sama sekali. Labirin yang dilihat oleh 3 dewa elang emas sebenarnya hanyalah ilusi. Tidak ada labirin di dalam menara jiwa. Setelah arai Jiugong Bagua rusak, akan ditemukan bahwa seluruh lantai pertama pagoda jiwa sebenarnya adalah ruang kosong. Lampu tanah dapat digunakan untuk identifikasi, dan dindingnya sangat halus. Belum lagi labirin, bahkan pilar. Saat ini, 3 kaisar iblis elang emas telah berubah menjadi tubuh, dan di sepanjang labirin-labirin, melonjak dengan kecepatan penuh. Cepat, bisa dikatakan cepat. Sepanjang jalan, 3 monster elang emas secara bertahap merasa sedikit pusing di otak. Apalagi di perut, rasa muntah yang kuat membumbung tinggi. 3 dewa elang emas tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Zhu Hengyu berdiri tegak di lantai pertama menara Zhenhun, menuju pintu masuk ke lantai 2. Dari perspektif Zhu Hengyu, 3 elang emas bersinar emas terbang di sekitar dinding di lantai pertama pagoda jiwa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam arti 3 raja iblis elang emas, mereka terbang langsung di sepanjang lorong. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanya berbalik dinding menara-menara jiwa. Dengan kecepatan rata-rata napas, mereka dapat mengelilingi pagoda jiwa dengan diameter 100 meter dan membuat 3 atau 4 putaran. Di bawah rotasi yang begitu cepat, mereka secara alami akan merasa pusing dan bahkan merasa muntah. Siapapun yang pergi dalam lingkaran gila pasti akan melakukannya.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.